Lembaga sosial merupakan seperangkat norma, aturan ataupun tata laku yang mengatur tindakan ataupun perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi lembaga sosial juga disebut sebagai lembaga kemasyarakatan, yang merupakan salah satu jenis lembaga yang mengatur tata cara ataupun prosedur antar hubungan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk mencapai keteraturan hidup. Selanjutnya, fungsi lembaga sosial. Poin pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat. Nah, pedoman di sini berfungsi untuk membatasi masyarakat dalam berperilaku agar tidak menyimpang. Poin kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Di sini dapat menjaga integrasi di dalam anggota masyarakat serta memperkuat ikatan sosial di dalam anggota masyarakat. Poin ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Selanjutnya, ciri-ciri lembaga sosial. Poin pertama, lembaga sosial memiliki pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud dalam aktivitas sosial. Contohnya seperti tata kelakuan, kebiasaan, adat istiadat, serta unsur-unsur kebudayaan yang lainnya. Contoh pola pemikiran ini sendiri terdapat di lembaga sosial seperti di sekolah. Nah, di sekolah sendiri pastinya mempunyai aturan tersendiri di dalam lingkungan sekolah. Aturan ini sendiri diperlakukan untuk menciptakan situasi kondusif dan baik untuk anggota masyarakat di sekolah itu sendiri. Poin kedua, memiliki tradisi baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, biasa aturan ini sendiri wajib ditaati oleh anggota di dalam lembaga sosial. Contoh tertulis seperti undang-undang yang mengatur tentang kewajiban suami dan istri di dalam keluarga. Sedangkan contoh tidak tertulis seperti adanya kewajiban untuk saling hormat menghormati antara anggota keluarga yang muda kepada anggota yang lebih tua. Poin ketiga, mempunyai alat perlengkapan untuk mencapai tujuan. Contohnya sendiri di dalam lembaga sosial seperti TNI. TNI sendiri mempunyai peralatan yang digunakan, yaitu alutsista, alat umum sistem pertahanan, seperti tank, pesawat tempur, dan lain-lain. Nah, penggunaan alat-alat di setiap lembaga sosial ini juga berbeda-beda sesuai kebutuhan. Poin keempat, lembaga sosial sendiri memiliki nilai-nilai tersendiri, yaitu sistem gagasan yang mendasar yang dimiliki oleh anggota-anggota di dalam kelompok sosial tersebut, di mana dapat menafsirkan hal-hal yang sedang ataupun yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Poin kelima, memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuan ini biasanya haruslah disepakati antar anggota kelompok di dalam suatu lembaga sosial. Dan poin yang terakhir, memiliki lambang yang simbolis. Biasa, lambang di sini menggambarkan fungsi ataupun tujuan dari suatu lembaga sosial. Berdasarkan perkembangannya, lembaga sosial dibedakan menjadi dua, yaitu Classic Social Institutions dan Enacted Social Institutions. Yang pertama adalah Classic Social Institutions, merupakan lembaga yang tidak sengaja terbentuk dan berkembang dalam masyarakat. Dan Classic Social Institutions ini terbentuk melalui pola-pola perilaku masyarakat yang telah terintegrasi kuat dalam kehidupan anggota masyarakat. Contohnya itu seperti lembaga perkawinan, agama, adat, dan hak milik. Kemudian yang kedua adalah Enacted Social Institutions, merupakan lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Dan lembaga ini pada dasarnya berawal dari Classic Social Institutions yang dilengkapi struktur dan sistem sosial. Dan contoh dari Enacted Social Institutions adalah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan penyebarannya, lembaga sosial dibedakan menjadi dua, yaitu General Social Institutions dan Restricted Social Institutions. General Social Institutions ini ada hampir dalam semua masyarakat, sehingga lebih bersifat menyeluruh atau universal. Lembaga yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas berarti memiliki nilai atau value yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat. Dan contoh dari General Social Institutions ini adalah lembaga agama. Kemudian yang kedua adalah Restricted Social Institutions. Lembaga ini dibentuk berdasarkan kepentingan kelompok, kelas, atau golongan tertentu hingga membangun suatu ciri khas dan tidak dapat diterapkan pada golongan, kelompok, atau kelas lain. Dan contoh dari Restricted Social Institutions ini adalah lembaga yang mencerminkan kearifan lokal atau tradisi dalam adat istiadat budaya setempat, seperti organisasi pengairan di Bali.
Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat, lembaga sosial dibagi menjadi dua, yaitu approved institutions dan juga unsanctioned institutions. Approved institutions merupakan suatu lembaga yang sudut penerimaannya atau suatu keberadaannya sudah diakui dan diterima masyarakat. Contoh dari lembaga ini adalah lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan juga lembaga perdagangan. Sedangkan unsanctioned institutions merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi ini oleh masyarakat tidak diakui keberadaannya. Alasannya adalah karena telah membuat resah di lingkungan masyarakat. Contoh dari organisasi ini adalah kejahatan terorisme. Berdasarkan fungsinya, lembaga sosial dibagi menjadi dua, yaitu operative institutions dan juga regulative institutions. Operative institutions merupakan suatu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun tata cara atau tujuan tertentu yang dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Misalnya adalah peranata industri. Sedangkan regulative institution untuk mengawasi dan menjaga adat istiadat yang ada di dalam suatu lingkungan masyarakat, misalkan seperti lembaga hukum, yaitu pengadilan dan kejaksaan. Berdasarkan nilainya dibagi menjadi dua, yaitu basic institutions dan juga subsidiary institutions. Basic institutions merupakan suatu lembaga sosial yang dianggap amat sangat penting untuk menjaga atau memelihara serta mempertahankan ketertiban di dalam suatu masyarakat setempat atau masyarakat luar. Misalkan yang dianggap penting adalah sekolah atau pendidikan, keluarga, dan juga adat istiadat. Sedangkan subsidiary institutions merupakan suatu lembaga sosial yang dianggap kurang penting di suatu masyarakat. Misalkan seperti kegiatan rekreasi, olahraga, dan belanja. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai lembaga keluarga. Nah, pengertian dari lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, lembaga keluarga akan melahirkan individual dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Nah, lembaga keluarga ini berperan dalam membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Apabila semua anggota keluarga sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya, maka akan tercipta lingkungan yang aman, tenang, dan tentram. Nah, lembaga keluarga ini memiliki fungsi nyata atau fungsi manifest dan fungsi yang tidak nyata atau fungsi laten. Nah, untuk fungsi manifest ini ada beberapa. Yang pertama, fungsi afeksi, yakni keluarga mampu memberikan rasa kasih sayang dan perhatian untuk semua anggota keluarganya. Yang kedua, fungsi proteksi. Ini keluarga mampu memberikan rasa aman dan perlindungan bagi setiap anggotanya. Yang ketiga, fungsi ekonomi, yakni mampu memenuhi kebutuhan hidup antar anggota keluarga. Yang keempat, fungsi sosialisasi, yakni keluarga mampu memberikan nilai-nilai sosial kepada anak-anak mereka sebelum hidup dalam bermasyarakat. Yang kelima, fungsi kontrol. Ini keluarga memberikan pengawasan terhadap perilaku anggota keluarga mereka. Yang keenam, fungsi biologis, yakni keluarga berperan untuk menjaga garis keturunannya agar tetap ada. Nah, untuk fungsi laten keluarga ada 3. Yang pertama, memelihara nama baik keluarga. Yang kedua, menjaga harta milik keluarga. Dan yang terakhir adalah menjaga gelar yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usni Setiawan, NPM 2051028 dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan tentang kehidupan bermasyarakat lebih luas. Jenis lembaga pendidikan ada 3, yaitu lembaga pendidikan formal, sekolah, lembaga pendidikan non-formal, misalnya kursus keterampilan, kursus komputer, serta pendidikan informal, pendidikan yang terjadi di keluarga. Secara fundamental, lembaga pendidikan berfungsi mengatur pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan,
Fungsi lembaga pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Fungsi manifest lembaga pendidikan adalah: 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah, maka seseorang siap untuk bekerja. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Sedangkan untuk fungsi laten, lembaga pendidikan adalah: 1. Mengurangi pengendalian orang tua. Keikutsertaan anak dalam lembaga pendidikan seperti sekolah akan mengurangi pengendalian orang tua, karena yang berperan saat pengajaran dan pendidikan di sekolah adalah guru. 2. Mempertahankan sistem kelas sosial. Lembaga sekolah diharapkan mensosialisasikan kepada para anak didik untuk menerima perbedaan status di masyarakat. Sekolah diharapkan menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. Yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Sekolah memungkinkan diperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Contoh kasus pendidikan yang banyak dihadapi di masyarakat: yang pertama, tidak tersedianya ruang kelas yang memadai. Yang kedua, dana pendidikan yang kurang. Dan yang ketiga, kekurangan belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isniani 2051022. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga sosial yang berperan penting di dalam bidang ekonomi masyarakat atau bidang perekonomian. Menurut Kornbun, lembaga ekonomi berfungsi sebagai mengatur pembagian kerja di dalam kehidupan manusia. Di samping itu, lembaga ekonomi memiliki fungsi manifest, yaitu terdiri dari: yang pertama, lembaga ekonomi berfungsi sebagai pedoman untuk memperoleh bahan pangan. Yang kedua, lembaga ekonomi juga berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan harga jual beli barang. Yang ketiga, lembaga ekonomi juga berfungsi sebagai pedoman dalam rangka menentukan atau menggunakan tenaga kerja. Yang keempat, lembaga ekonomi juga berfungsi sebagai pedoman tentang cara pengupahan. Yang kelima, lembaga ekonomi juga berfungsi sebagai pedoman tentang cara pemutusan kerja atau pemutusan hubungan kerja. Yang terakhir, lembaga ekonomi juga berfungsi sebagai identitas di masyarakat. Selanjutnya ada fungsi laten. Fungsi laten di lembaga ekonomi sendiri yang pertama adalah memperparah kerusakan lingkungan. Mengapa dibilang seperti itu? Karena di dalam keadaan sekarang ini banyak sekali marak kegiatan ekonomi yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang kedua, merusak semangat kekeluargaan. Mengapa dibilang seperti itu? Karena di era yang sekarang ini semangat kapitalisme masyarakat itu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak ada semangat kekeluargaan. Yang terakhir, menyebabkan timbulnya diskriminasi terutama terhadap pelaku ekonomi dan para pekerja. Contoh-contoh lembaga ekonomi sendiri itu tidak lain tuh seperti koperasi, bank, perusahaan, OJK, dan lain-lain. Pengertian lembaga agama merupakan adanya sebuah institusi yang dapat mengatur dalam kehidupan manusia. Hal ini diungkapkan dengan para ahli, termasuk sosiolog Emil Durkheim mengemukakan bahwa agama adalah sistem kepercayaan dan perilaku yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap suci dan dilarang. Definisi lembaga keagamaan ini harus menyatukan semua pengikutnya dalam komunitas moral dengan berdasarkan nilai-nilai secara bersama. Agama yang diakui di Indonesia adalah agama Islam, agama Buddha, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, dan agama Konghucu. Fungsi laten dari lembaga keagamaan adalah untuk memprovokasi fanatisme, asumsi bahwa agama-agama tersebut yakni lebih baik daripada agama yang lain. Hal itu dapat menyebabkan fanatisme yang dapat mengganggu harmoni dan perdamaian terhadap hidup yang beragama. Fungsi manifest pada lembaga agama, yakni yang pertama adalah penyelamat. Melalui lembaga-lembaga terhadap keagamaan, setiap jemaat percaya bahwa hidup mereka akan diselamatkan, baik di dunia atau di kehidupan selanjutnya. Setiap orang tidak dapat menghindari cobaan atau masalah dalam kehidupannya. Mereka harus
percaya bahwa mereka bisa melewati cobaan tersebut karena ada Tuhan yang mendampingi hidup mereka. Yang kedua, sebagai edukatif. Institusi agama yakni telah mengajarkan dan memberikan pada suatu pendidikan yang bermoral kepada pengikut tentang hal-hal baik atau buruk sebagai panduan untuk perilaku pengikut. Pendidikan agama memberikan penjelasan tentang tindakan yang harus diikuti dan tindakan yang harus kita hindari sebagai umat beragama. Nah, tindakan yang harus kita ikuti, misalnya kita harus mengikuti ibadah yang telah ditentukan oleh agama kita. Nah, sedangkan tindakan yang harus kita hindari itu seperti dilarang melakukan pembunuhan ataupun melakukan pencurian, karena di setiap agama tidak mengajarkan itu. Yang ketiga adalah persaudaraan. Institusi-institusi terhadap keagamaan yakni dapat menyatukan kelompok-kelompok orang yang heterogen dalam ras, budaya, dan etis untuk membentuk sebuah keluarga besar institusi-institusi keagamaan. Ikatan dalam persaudaraan tersebut terbentuk ketika komunitas mengalami solidaritas dan persatuan yang kuat karena adanya sebuah kepercayaan agama tersebut. Dan yang keempat adalah pengawas sosial. Institusi agama yakni dapat memainkan peran dalam mewujudkan tatanan sosial dalam kehidupan sosial melalui larangan yang terkandung dalam kitab suci masing-masing agama. Selanjutnya ada lembaga hukum. Jadi lembaga hukum ini juga merupakan bagian dari salah satu lembaga sosial, yang dimana lembaga hukum ini merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan aturan yang berkaitan dengan perilaku anggota masyarakat. Lembaga hukum ini memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi manifest dan juga fungsi laten. Fungsi manifest lembaga hukum ini ada 5. Yang pertama, memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar hukum. Yang kedua, menegakkan serta memajukan aturan hukum. Yang ketiga, melindungi masyarakat dengan cara preventif, yaitu mencegah, dan juga represif, memperbaiki demi kenyamanan hidup bersama. Yang keempat, memberikan teladan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat. Selanjutnya ada fungsi laten dari lembaga hukum, yaitu menindak pelaku kriminal serta mengawasi lembaga-lembaga lainnya yang melakukan pelanggaran sehingga mengubah keteraturan sosial dalam masyarakat. Saya Cindy Penita Purba, NPM 205115 akan menjelaskan tentang lembaga politik. Secara umum, lembaga politik ini merupakan badan khusus yang mana untuk mengatur tentang pelaksanaan kekuasaan dan wewenang terkait kepentingan masyarakat. Jadi tujuan akhir diciptakannya lembaga politik ini yaitu untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, serta bernegara. Selain itu, dalam lembaga politik ini juga dapat kita definisikan sebagai bentuk peraturan sosial yang mengatur sekelompok orang. Adapun kelompok orang ini yaitu adalah penguasa atau pemerintah dan juga ada rakyat atau orang-orang yang dikuasai. Fungsi lembaga politik. Jadi fungsi lembaga politik ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama fungsi manifest dan yang kedua fungsi laten. Fungsi manifest ini sama dengan fungsi yang dapat dilihat secara nyata. Fungsi manifest dalam lembaga politik ini yaitu sebagai pemelihara kesejahteraan umum, menjaga ketertiban wilayah, dan menjaga keamanan, serta menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam organisasinya maupun di wilayah kekuasaannya. Jadi fungsi manifest lembaga politik saat ini tuh sering diabaikan terutama oleh pelakunya sendiri karena adanya pendidikan politik yang rendah. Yang kedua ada fungsi laten. Jadi fungsi laten ini sama dengan fungsi yang timbul secara tidak sadar atas adanya lembaga politik itu sendiri. Lembaga politik ini memiliki fungsi laten, diantaranya yang pertama yaitu menciptakan stratifikasi politik di dalam masyarakat. Mungkin saat ini kita dapat lihat di masyarakat kita jika ada orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi di suatu daerah dan bisa melakukan berbagai hal, inilah yang disebut dengan stratifikasi politik. Stratifikasi politik ini biasanya dapat dilihat dengan mudah pada sistem pemerintahan, baik di daerah maupun pemerintahan pusat. Yang kedua, sebagai saluran mobilitas. Jadi salah satu fungsi laten dari lembaga politik ini sebagai saluran mobilitas bagi seseorang untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, terutama dalam tingkatan pemerintah dan juga politik. Dengan masuknya orang tersebut ke dalam lembaga politik, seseorang yang ingin masuk ke ranah politik ini akan lebih mudah bergerak
dibandingkan dengan orang yang tidak masuk ke dalam lembaga politik. Yang ketiga, partai politik juga kerap kali menjadikan biang dari adanya kesenjangan sosial karena adanya perebutan kekuasaan, dan biasanya yang sudah berkuasa ini akan tetap mempertahankan kekuasaannya, sehingga mereka yang selalu berada di atas dan juga orang yang tidak berkuasa akan tetap selalu berada di bawah dan mereka tidak akan berkuasa. Yang keempat, lembaga politik ini juga sangat rawan dengan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, jika dalam suatu pemerintahan pasti ada sebuah lembaga politik yang dapat dipastikan mendapatkan beberapa masalah seperti korupsi dan juga segala jenis penyalahgunaan wewenang lainnya. Dan yang terakhir, adanya lembaga politik juga rawan menjadikan perebutan kekuasaan di dalam wilayah tersebut, karena setiap lembaga politik ini pasti ingin mendapatkan kekuasaan tertinggi di suatu sistem pemerintahan. Sekian penjelasan tentang sistem lembaga politik dari saya. Terima kasih.